Nah, Khawarij itu apa, Pak? Khawarij itu bentuk sebuah kelompok ya, Khawarij, dari kata kharaja. Kharaja yakhruju, khurujan, keluar artinya. Nah, jadi kelompok Khawarij itu adalah kelompok yang keluar. Keluar dari mana gitu. Nah, mereka dipanggil istilah Khawarij. Khawarij itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi di zaman Nabi Muhammad SAW itu ada sosok yang nanti cikal bakal menurunkan Khawarij dalam jumlah besar di kemudian hari. Tapi sosok utamanya ada di zaman Nabi, sama dengan orang-orang munafik di kota Madinah, itu juga ada pemimpinnya. Cuma kalau orang munafik di kota Madinah langsung banyak jumlahnya, tapi kalau Khawarij satu-satu dulu. Nah, terus seberapa besar dampak Khawarij itu, Pak? Yang pertama, terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian yang kedua, terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi kan kalau Abu Bakar wafat karena sakit tua, Umar bin Khattab wafat dibunuh orang, mati syahid, yang membunuh budak dari Persia. Nah, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, ini beliau syahid juga, terbunuh. Propaganda Khawarij. Nah, di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, jumlah Khawarij sudah banyak, sudah ribuan jumlahnya. Dan ternyata Khawarij itu di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib ternyata bersembunyi di pasukan beliau sendiri. Jadi begitu Khalifah Utsman bin Affan wafat, kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah yang baru, para sahabat pun membaiat, sumpah setia, janji setia, berbaiat kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Cuma saat itu ada sahabat Nabi yang tinggalnya jauh, sebab tinggalnya di Syam. Syam itu kalau sekarang Palestina ya, Palestina, Suriah, Lebanon, Jordan. Ini 4 negara yang dulu namanya Syam. Sekarang nggak disebut Syam lagi. Nah, tapi disebut Palestina. Nah, di Palestina ini, di Syam ini, itu ada sahabat Nabi yang bernama Muawiyah radhiyallahu anhu. Beliau jadi gubernur di sana. Saat itu beliau belum membaiat Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Sebab apa? Sebab beliau ingin menuntut supaya khalifah yang baru itu mencari pembunuh Khalifah Utsman bin Affan. Karena Muawiyah ini kerabatnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan juga kerabatnya Muawiyah gitu. Nah, Khalifah bin Abi Thalib juga sama. Khalifah Ali bin Abi Thalib ini masih kerabat juga dengan Muawiyah ini, masih saudara semua ini. Nah, cuma Khalifah Ali bin Abi Thalib waktu itu lebih memprioritaskan nomor satu yang harus dilakukan adalah mengembalikan stabilitas nasional, sebab terjadi pemberontakan. Usut suasananya waktu itu. Nah, tapi terjadi propaganda dari Khawarij ini sehingga meletuslah perang sipil. Perang antara sahabat Ali dan sahabat Muawiyah. Bukan mereka yang menghendaki perang, tapi propaganda tadi. Di zaman itu nggak ada medsos itu. Tinggal kirim berita, perang berhenti, selesai. Ketika sudah berkecamuk ribuan orang itu, kita teriak pun tak dengar. Nah, sebab suara pedang berdenting, suara kuda, ya, suara deru, debu segala macam, nggak bisa terdengar suara kita. Nah, di saat terjadi perang, ini pasukan yang berada di pihak khalifah, yang berada di pihak sahabat Muawiyah terdesak, kalah. Nah, kemudian ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau tampil memegang mushaf.
Maksudnya beliau mengajak untuk tahkim atau istilahnya perjanjian damai atas nama Al-Quran gitu. Supaya nanti nggak banyak korban. Karena ini sudah terjadi perang sehingga antar umat Islam saling bunuh. Nah, untuk menghentikan itu kan nggak mudah gitu. Nah, sahabat Amr bin As ini seorang diplomat. Kemudian beliau tampil mengajak tahkim perjanjian damai dan disetujui oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib karena dua-duanya sama-sama nggak mau terjadi perang. Nanti semakin banyak umat Islam yang menjadi korban. Nah, di saat Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melakukan perjanjian damai untuk menghentikan perang dengan sahabat Amr bin As yang di pihak Muawiyah, di sini ada kelompok jumlahnya ribuan dari pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang keluar, khoroja, keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib. Nah, dari sini nih istilah Khawarij kemudian menjadi populer. Dia keluar dari pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sebab Khalifah Ali bin Abi Thalib ini ditegur oleh orang Khawarij. Mereka bilang, qalu ya la hukma illa lillah. Jadi Khalifah Ali bin Abi Thalib ini dianggap bodoh. Maka dia langsung diingatkan, la hukma illa lillah. Wahai Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, enggak ada hukum kecuali dengan hukum Allah gitu. Ini kan kita tadi kan perang. Nah, ini tadi kelompok ini dia enggak mau membaiat. Berarti ini dia dosa besar, tidak mau membaiat khalifah yang syah, tidak mengakui keberadaan pemimpin khalifah yang syah yang didaulat oleh umat Islam. Ini dosa besar. Dosa besar itu kafir. Orang kafir harus diperangi. Memerangi orang kafir jihad. Kalau mati syahid, kalau menang ghanimahnya halal gitu. Nah, step-stepnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, step-stepnya seperti itu. Ini Khawarij ini kemudian keluar dari pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka berkelompok. Jadi mereka mengeksklusif diri. Mereka membuat kelompok sendiri, tinggal di wilayah sendiri dengan tata cara dan pemahaman mereka sendiri. Nah, kemudian mereka mengambil kesimpulan pendek bahwa terjadinya huru-hara ini yang keroknya 3 orang yang menyebabkan perpecahan dan pertempuran antar umat Islam. Penyebabnya Ali bin Abi Thalib, Amr bin As, dan Muawiyah. Jadi mereka bertiga ini kafir, harus dibunuh. Karena orang kafir harus diperangi. Jadi mereka melakukan dosa besar. Jadi stepnya gitu Bapak Ibu ya. Jadi mereka ini orang Khawarij ini membuat framing dulu, dikasih label dulu, ini pelaku dosa besar berdasarkan kesimpulan pemahamannya sendiri. Jadi Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Amr bin As ini dosa besar. Dan pelaku dosa besar ini kafir. Jadi Ali bin Abi Thalib dikafirkan. Padahal dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, ana madinatul ilmi. Saya ini kotanya ilmu kata Nabi. Sedangkan Ali bin Abi Thalib itu pintunya. Ini Khulafaur Rasyidin. Bagian dari Khulafaur Rasyidin, Ali bin Abi Thalib ini dikafirkan oleh kelompok Khawarij. Kemudian orang Khawarij ini mereka sepakat membentuk tim untuk mengeksekusi mati 3 orang ini. Ali bin Abi Thalib, Amr bin As, kemudian Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in. Di hari yang sama, jadi mereka mengirim orang untuk membunuh 3 orang ini. Nah, ada yang pergi ke Syam karena Muawiyah tinggalnya di Syam. Datang mereka, waktunya sama, subuh-subuh. Sebab kalau subuh nggak ada lampu itu, nggak kayak sekarang nih, terang di mana-mana. Nah, jadi zaman itu nggak seperti kita ini. Ada PLN ya, terang semua gitu. Nah, ini subuh-subuh. Ini utusan Khawarij yang datang ke Syam, dia mengawasi rumah Muawiyah. Begitu Muawiyah keluar mau ngimamin sholat subuh, langsung ditikam.
berkali-kali sampai meninggal. Tapi ternyata karena gelap, begitu lihat ternyata yang ditikam bukan Muawiyah, karena Muawiyah sakit perut malam itu, jadi nggak bisa ngimamin sholat subuh. Yang ditikam adalah Badal, penggantinya Muawiyah radhiyallahu anhu. Kemudian yang satu lagi datang ke Mesir, sebab Amr bin As tinggalnya di Mesir. Sama, waktu mau ngimamin subuh ditikam, ternyata sama, beliau juga uzur malam itu, nggak bisa ngimamin sholat subuh. Yang ditikam orang lain. Nah, kemudian yang terakhir satu orang, dia di Irak. Di Irak, sebab Ali bin Abi Thalib memindahkan pusat pemerintahan yang awalnya di Madinah di Irak. Nah, jadi pusat pemerintahan di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib itu di Irak. Jadi dipindah ke Irak. Kemudian waktu sholat subuh, ini orang Khawarij ada di saf pertama. Dia menikam Khalifah Ali bin Abi Thalib sampai akhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat. Nah, ini yang menikam ditangkap, dihukum mati. Tapi yang menikam ini Bapak Ibu satu ya, namanya bagus, namanya Abdurrahman. Jadi yang menikam, yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib namanya Abdurrahman. Nama bapaknya Muljam, maka disebut Abdurrahman bin Muljam. Terus yang kedua, yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib ini hafiz Al-Quran. Jadi Abdurrahman bin Muljam ini dia hafal Al-Quran Bapak Ibu. Hafal Al-Quran, hafiz Quran, tapi kok bisa membunuh Khulafaur Rasyidin, membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib yang merupakan bagian dari Khulafaur Rasyidin? Sebabnya apa? Ideologi. Nah, ideologi Khawarij yang menguasai hati dan pikiran. Makanya ideologi Khawarij ini berbahaya Bapak Ibu. Abdurrahman bin Muljam sudah mati hampir 1500 tahun yang lalu, tapi ideologinya tetap hidup sampai hari ini Bapak Ibu. Makanya kita perlu membahas tentang Khawarij. Sebab apa? Jadi barometer, tolak ukur, alat memfilter. Siapa tahu Bapak Ibu, ini sifat Khawarij ini ada pada diri kita. Nah, kita cepat-cepat taubat hijrah, cepat-cepat kita buang sifat ini. Jadi bukan berarti dengan kita membahas Khawarij lalu saya mengajak Bapak Ibu untuk langsung misalnya, oh ini ada kelompok yang kayak langsung kita labeli Khawarij, bukan. Kan tetapi saya mengajak kita semua dengan kita mengkaji Khawarij ini untuk sama-sama nanti muhasabah diri dan introspeksi diri. Barangkali ada. Nah, cepat-cepat kita langsung taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Khawarij ini sangat berbahaya dan tidak benar kalau misalnya dikatakan Khawarij sudah punah, sudah habis di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Enggak betul. Memang dalam jumlah besar itu Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah memerangi kelompok Khawarij di Nahrawan di Irak, tapi mereka enggak punah. Mereka masih beranak pinak. Kemudian membentuk pasukan lagi dengan ideologi mereka terus sampai hari ini. Kok bisa sampai hari ini Pak? Sebab ini saya bawa kitab Sunan Ibnu Majah Bapak Ibu, di hadis yang ke-174 itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, yansha'u nash'un yaqra'una al-Quran la yujawizu tarafiyahum kullama kharaja qarnun quti'ah. Akan muncul nanti kelompok yang didominasi oleh para pemuda. Jadi di kelompok tersebut, jadi orang-orang yang memiliki ideologi tersebut rata-rata anak muda, usianya 40 ke bawah. Yang tua ada tapi sedikit, tapi mayoritas anak-anak muda. Dan yang paling rentan, paling mudah terkena ideologi ini anak-anak muda. Dan dia setiap kali muncul tanduknya, artinya setiap kali Khawarij ini dia tumbuh berkembang, itu selalu akan diperangi, akan dipotong. Maksudnya setiap kelompok Khawarij ini muncul, nanti akan ada orang-orang dari kalangan kaum muslimin, ahlus sunnah wal jamaah yang akan memerangi dia. Kalau di zaman dulu kan perangnya pakai senjata. Kalau zaman sekarang mungkin nggak pakai senjata, tapi menggunakan kitab, menggunakan pencerahan, menggunakan taklim untuk meluruskan. Dan kemudian sambungan dari hadis ini diceritakan bahwa
aktsar min 20 marrah. Aktsar min 20 marrah. Jadi kelompok Khawarij ini dia nanti akan pecah lebih dari 20 sekte. Jadi setiap pecah jumlahnya banyak, lebih dari 20 sekte. Hatta yakhruja fi a'radihim ad-dajjal. Kata Nabi SAW, sampai nanti kelompok Khawarij ini akan ketemu dengan induknya, yaitu Dajjal. Jadi Dajjal ini adalah induk dari Khawarij. Jadi Khawarij nggak mati, Bapak Ibu, nggak punah sampai hari ini, dia tetap ada sampai kiamat nanti. Dan Khawarij ini, itu Nabi tidak memberitahu nama organisasinya. Sebab organisasi kalau izinnya dicabut, mati dia. Tapi yang Nabi sebutkan sifat-sifatnya. Sebab ketika Khawarij ini dia merupakan lembaga dakwah misalnya atau organisasi Islam. Nah, begitu dicabut habis. Tapi ternyata bukan, Bapak Ibu. Dia sifat. Jadi Nabi sebutkan sifat-sifatnya. Supaya apa? Supaya kita mengenal, supaya kita tahu, sekaligus kita bisa muhasabah diri. Jangan sampai kita menjadi bagian dari Khawarij ini. Nah, ciri-cirinya seperti apa, Pak? Ciri-ciri dari Khawarij ini, ideologi Khawarij ini, ciri-cirinya yang pertama adalah Khawarij itu ciri-cirinya suka menyalahkan orang yang ideologinya tidak sepaham dengan dia. Padahal sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama-sama umat Islam, tapi langsung disalahkan. Dalilnya mana, Pak? Kita bisa baca dalam kitab Sahih Bukhari nomor 3610. Jadi hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3610. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, haddatsana Abul Yaman akhbarana Syu'aib an Zuhri qala akhbarani Abu Salamah ibnu Abdurrahman anna Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqsimu qisman atahu Dzul Khuwaisirah wa huwa rajulun min Bani Tamim. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau mengatakan telah bercerita kepada kami Abul Yaman, beliau berkata telah bercerita kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri. Beliau berkata telah bercerita kepada saya Abu Salamah bin Abdurrahman bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau pernah berkata, ketika kami berada di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu beliau sedang membagi-bagikan harta. Jadi kan biasanya kalau selesai perang, Bapak Ibu, itu nanti harta ini dikumpulin jadi satu. Nah, ini disebut ghanimah. Ghanimah ini nanti dibagi-bagi sejumlah mujahidin. Seperlimanya ini Allah tetapkan untuk Nabi, berarti 20%. Misalnya ini perang, dapat ghanimah 1 triliun. Seperlimanya atau 20%-nya 200 miliar ini milik Nabi. Nah, makanya kadang-kadang kita keliru ya. Kita menjas Rasulullah itu begitu sudah diangkat jadi Rasul nggak pernah kerja. Rasulullah itu nggak pernah dagang lagi. Cukup dakwah-dakwah saja. Bukan, Bapak Ibu. Ini Rasulullah itu bagian beliau dari ghanimah 20%. 20%. Harus sisanya dibagi-bagi. Nah, ketika sedang membagi-bagi harta ghanimah ini, itu ada orang yang namanya Dzul Khuwaisirah At-Tamimi An-Najdi. Jadi ini bukan nama asli ya. Nama aslinya itu adalah Khurfus bin Zuhair At-Tamimi An-Najdi. Dia dari kafilah Bani Tamim, kemudian berasal dari Najd. Najd itu sekarang Riyadh, ibu kota Saudi Arabia. Jadi Dzul Khuwaisirah At-Tamimi ini tampil dia. Bukan ikut bantu bagi-bagi, bukan. Tapi dia ngomong, ya Rasulullah, i'dil. Wahai Rasulullah, berlaku adil dong kalau bagi-bagi ghanimah. Nah, ini Nabi langsung disalahkan, Bapak Ibu. Nah, ini dia Dzul Khuwaisirah At-Tamimi
ini adalah pelopor Khawarij pertama di zaman Nabi SAW. Jadi sifat Khawarij yang pertama, dia langsung menyalahkan dan memprovokasi. Jadi Nabi langsung disalahin, gak nanya dulu gitu. Ya Rasul, kok si fulan dikasih lebih, kok kami enggak gitu. Enggak, tapi langsung divonis. Langsung divonis Nabi Muhammad ini gak adil. Maka diingatkan, adil ya Muhammad, wahai Muhammad, berlaku adil dong kamu. Kalau Nabi saja dikritik, apalagi kiai. Kalau Nabi saja dikritik, disalahkan, apalagi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi ideologi yang pertama dari Khawarij ini adalah dia langsung menyalahkan orang yang tidak sepaham dengan dia. Jadi langsung disalahin. Langsung disalahin, langsung disesatin, langsung dikafirin. Disalahin. Salah kamu ini, Muhammad kamu ini enggak adil. Ali bin Abi Thalib ini kafir. Gitu. Langsung disesatin. Sesat itu kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Arabnya sesat itu bid'ah, langsung dibid'ain gitu. Karena bid'ah itu pasangannya dolalah gitu. Dolalah ya finar, neraka gitu. Jadi langsung difitnah, langsung disesatin, langsung dibid'ah-bid'ahin. Jadi kalau misalnya tidak ikut kelompoknya, ini dianggap keliru. Tidak ikut NU dianggap keliru. Tak ikut Muhammadiyah dianggap salah. Tak ikut tablighi jamaah dianggap belum dapat hidayah. Pak, Bapak nggak ikut NU ya, Bapak keliru. Cara beragamanya keliru. Nanti Bapak masuk neraka. Kenapa? Karena nggak ikut NU. Nah, ini udah keliru. Padahal pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari nggak pernah mengajarkan begitu. Bapak ikut Muhammadiyah nggak? Nggak. Oh, Bapak salah. Bapak nanti bakal masuk neraka karena nggak ikut Muhammadiyah. Padahal pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan tak pernah mengajarkan begitu. Bapak ikut tablighi jamaah nggak? Enggak. Oh, Bapak belum dapat hidayah. Padahal pendiri tablighi jamaah, Syekh Ilyas, tak pernah mengajarkan seperti itu. Nah, ini ideologi. Artinya apa? Ideologi Khawarij ini Bapak Ibu bisa masuk di semua kelompok, bisa masuk di semua gerakan Islam, bisa masuk di ormas Islam apapun namanya. Sebab dia sifat, Bapak Ibu. Nah, ketika kita berada di kelompok apapun itu, di ormas Islam apapun itu, jadikan itu semua sebagai kendaraan dakwah, kendaraan untuk menyampaikan kepada umat, untuk sebagai sarana wasilah perbaikan umat, sehingga umat ini tidak terpecah belah. Boleh beda organisasinya, tapi tetap sama satu tujuannya. Nah, tapi kalau kelompok Khawarij ini, dia nggak gitu. Beda, salah. Beda langsung salah. Kok Bapak kunut subuh ya? Bid'ah. Ahli neraka Bapak ini. Jadi langsung seperti itu, Bapak nggak ada jenggotnya, ahli neraka Bapak. Ya langsung begitu. Nah, sebab ini sudah terjadi, nggak tanggung-tanggung. Nabi sendiri langsung digituin. Nabi sendiri langsung digituin. Kemudian sifatnya provokatif. Ini Khawarij ini, dia memprovokasi semua sahabat Nabi yang hadir di situ melalui klaim tuduhannya kepada Nabi nggak adil. Jadi seolah-olah dia menggiring opini para sahabat yang hadir di situ supaya tergiring dengan opini dia. Ini Muhammad nggak adil nih, yuk diadili sama-sama. Jadi dia memprovokasi. Ada ulama-ulama yang berhasil membongkar topeng Khawarij, langsung di framing. Tuh, ini Ustadz Subhat ini. Supaya nanti umat Islam ikut sama-sama memframing, melabeli, ini Ustadz Subhat, ini ahli Subhat. Tapi nanti kalau Ustadz dari kelompoknya ini Ustadz Sunnah. Jadi Bapak Ibu kalau mau ngundang kajian Ustadz Sunnah aja. Jangan undang Ustadz Ali, ini Ustadz Subhat. Nah, framing sifatnya Bapak Ibu. Dan ini ideologi. Maka dari awal tadi saya mengatakan mungkin sebagian kita kok, wah ini kurang penting nih Khawarij. Sangat penting Bapak Ibu. Sebab ini berbahaya. Alih-alih nanti kita ibadah, tapi justru kita malah memecah belah umat. Ini yang pertama ya. Jadi sifat Khawarij yang pertama, dia suka menyalahkan dan sifatnya provokatif. Dalilnya hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3344. Kalau di Sahih Muslim nomor 1064. Kemudian yang kedua,
itu usianya muda-muda. Jadi ciri kelompok Khawarij ini itu usianya muda-muda dan dia tetap ada meskipun di akhir zaman. Jadi nggak musnah di zaman Nabi, di zaman Khulafaur Rasyidin, enggak. Dalilnya mana Pak? Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3611. Di mana Nabi SAW beliau bersabda, ya'ti fi akhir zaman. Jadi Nabi sebut nih, jelas nih, fi akhir zaman. Ya'ti fi akhir zaman. Akan muncul nanti di akhir zaman, qaumun, satu kaum, satu kelompok manusia, satu kelompok orang, hudasaul asnan, umurnya muda-muda, usianya muda-muda. Jadi otomatis apa? Ideologi ini rentan dengan anak-anak muda. Anak-anak muda, jadi mudah kena. Sebab anak-anak muda di zaman sekarang dia maunya instan. Belajar ngaji duduk di majelis taklim, oh nggak usah kayak gitu Pak. Sekarang ada internet, cukup duduk di kursi, klik, dengar mau nonton apa aja muncul. Oh ini kecanggihan zaman. Sementara yang dilakukan salafus soleh, kalau kita mau ngaji talaki itu face to face. Talaki, ini kitabnya, ini referensi ilmiahnya, talaki. Nah, kalau kita hadir di majelis ilmu, itu dalam hadis Nabi mengatakan man kharaja ilal masjid, barang siapa yang keluar pergi ke masjid, tujuannya untuk belajar kebaikan atau mengajar kebaikan, itu Allah kasih pahala orang itu seperti melaksanakan ibadah haji yang sempurna ibadah hajinya. Jadi kita datang dari rumah, belajar, ngaji, belajar kebaikan, itu Allah kasih pahala seperti melaksanakan ibadah haji yang sempurna hajinya. Bahkan man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Kita keluar nih dalam rangka menuntut ilmu itu fi sabilillah. Kalau mati ya mati syahid, fi sabilillah. Nah, jadi ini usianya muda-muda. Sebab orang-orang muda dia maunya instan, cukup belajar di internet saja. Nah, cukup dengar-dengar ceramah di YouTube saja gitu. Jadi hudasaul asnam, usianya muda-muda. Usia muda ini bisa satu memang hakiki, memang usianya muda-muda, 40 ke bawah. Kemudian usia muda di sini juga bisa bermakna orangnya orang-orang baru tobat, baru hijrah, baru tobat, ya kan, baru kenal-kenal mau belajar agama gitu. Nah, cuma apa yang didapat gak difilter, gak disaring. Nah, jadi baru-baru belajar agama, baru-baru tobat ya, tapi dia sudah memiliki ideologi Khawarij. Kenapa? Sifatnya langsung menyalahkan. Baru tobat, baru belajar agama, itu nggak tanggung-tanggung. Orang yang sudah bertahun-tahun belajar ilmu di pesantren, para alim ulama, para asatid, para kiai, langsung disalahkan. Oh ini Pak Kiai ahlul bid'ah. Nah ini ideologinya. Dan ini Nabi sebut dalam kitab Sahih Bukhari 3611. Jadi ciri yang kedua usianya muda-muda. Kemudian ciri yang ketiga, kelanjutan dari hadis ini, sufahaul ahlam, akalnya pendek. Artinya dia ketika menerima sesuatu nggak pakai disaring, langsung ditelan bulat-bulat. Jadi dia mudah kena doktrin karena cara berpikirnya pendek. Misalnya saya menyampaikan sesuatu dalam hadis yang sahih begini. Nah itu Bapak Ibu langsung percaya. Kok tahu tadi hadis yang sahih yang menyampaikan Ustadz Fulan? Sementara saya yang menyampaikan nggak pernah men-spill. Oh ini loh kitabnya yang berisi rujukan apa yang saya sampaikan tadi. Apalagi kalau misalnya para jamaah membawa kitab yang sama, tentu lebih paten lagi. Sehingga bisa ngelihat langsung, bisa tahu langsung. Dan nanti bisa disampaikan kepada orang lain secara ilmiah. Makanya orang awam Bapak Ibu agak sulit identifikasi sifat-sifat Khawarij ini secara ilmiah. Secara ilmiah sulit. Tapi secara naluri mudah. Pokoknya saya suka nyala-nyalain, ini ada ideologi Khawarij. Kecuali sesuatu yang memang sudah salah dalam bab ilmu. Misalnya sholat sehari semalam 5 kali, dia nggak sholat sama sekali, nah, ini jelas salah. Sebab menyalahi. Nah jadi sufahaul ahlam, akalnya pendek. Kemudian ciri yang keempat,
Kata Nabi, yaquluna min khairi qaulil bariyah. Dia berbicara dengan sebaik-baik ucapan. Sebaik-baik ucapan itu kalau enggak qala Allah, qala Rasulullah. Jadi sikit-sikit ayat, sikit-sikit hadis. Bukan ayat dan hadisnya yang salah, tapi enggak sesuai dengan kapasitasnya. Kita orang awam. Nah, tapi ketika melihat amaliyah orang lain, langsung kita mau, langsung kita judge, Pak, dalilnya mana, Pak? Kita sendiri yang ngomong nggak tahu dalil itu apa. Tapi kita langsung menggunakan itu kepada orang lain. Dan begitu orang itu ngasih dalilnya, kita bacanya nggak bisa. Karena tulisannya bahasa Arab, gitu. Nggak ada harokatnya lagi. Tapi kita menghujah orang, dalilnya mana, Pak? Dikasih dalilnya nggak bisa baca. Nah, jadi dia berbicara dengan sebaik-baik ucapan. Kemudian yang kelima, ciri Khawarij itu adalah mereka ahli ibadah. Jadi Khawarij itu ahli ibadah. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib, hafiz Al-Quran. Sholatnya di shaf pertama. Bahkan ini juga disebut Nabi dalam hadis, Bapak Ibu. Jadi ini bukan kata kiai, bukan kata syekh, ini kata Nabi, sabda Nabi. Bapak Ibu silahkan buka kitab Sahih Bukhari nomor 3610. Di sini Nabi mengatakan, jadi ketika tadi Dzulkhuwaisirah At-Tamimi tadi itu menuduh Nabi nggak adil, Nabi disalahin. Ada sahabat namanya Umar bin Khattab. Itu ngomong, "Ya Rasul, i'dzan li fihi fa'adrib unuqahu." Izin ya Rasul, ini orang saya potong aja lehernya ini, orang kurang ajar ini. Nabi disalahin, Umar izin membunuh ini orang Khawarij ini. Tapi kata Nabi, da'hu, biarkan dia. Kenapa kok Nabi suruh biarin? Sebab Khawarij ini bagian dari takdir Allah yang akan menjadi alat uji umat Nabi di akhir zaman. Jadi salah satu ujian terbesar umat ini Khawarij, Bapak Ibu. Khawarij, dia kelompok di dalam Islam itu sendiri. Nah, da'hu, biarkan dia. Sebab inna min di'i, nanti kata Nabi, dari di itu tulang sulbi ya, maksudnya dari keturunan. Dari keturunan orang-orang ini nanti, orang-orang Khawarij ini, ya itu nanti akan muncul sekelompok orang yang mereka itu yahkiru ahadukum sholatahu ma'a sholatihim. Jadi nanti orang-orang Khawarij yang keturunan atau yang nanti berada di belakang daripada Dzulkhuwaisirah At-Tamimi ini, itu orang-orang itu mereka ahli sholat, di mana kualitas sholatnya itu akan membuat kalian di sini sahabat merasa minder. Jadi kalau para sahabat saja itu merasa sholat mereka minder dibanding sholat Khawarij, apalagi kita seolah-olah khusyuk, kalau meluruskan shaf lurus banget. Kalau berdiri takbir kayak khusyuk banget. Lafaznya, fasohahnya melebihi orang Arab. Jadi dia ahli sholat Khawarij ini. Kemudian wasiyamahu ma'asiyamihim. Ini para sahabat itu akan minder kalau puasa mereka dibandingkan dengan puasa orang-orang Khawarij ini. Kemudian yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka ahli baca Quran. Merdu suaranya, fasih, tajwid, tahsinnya luar biasa kalau baca Quran. Bahkan banyak yang hafiz Al-Quran. Bahkan rata-rata orang-orang Khawarij yang berada di pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang keluar itu mayoritas hafal Al-Quran. Lalu apa yang menyebabkan mereka tersesat? Nah, di hadis Bukhari nomor 3610 itu yang membuat mereka ini sesat meskipun mereka hafiz Al-Quran adalah la yujawizu taraqiyahum. Itu Al-Quran yang dibaca tidak melewati kerongkongan. Maksudnya gimana? Maksudnya dia memahami Quran, dia memahami hadis tekstual, kayak burung beo kita ajarin Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum juga dia. Tapi dia nggak tahu makna Assalamualaikum tuh. Dia hafal Al-Quran, dia fasih, dia baca Al-Quran, tapi asbabun nuzulnya dia nggak paham. Ayat itu fungsinya untuk apa, turunnya sebabnya apa, digunakan untuk apa,
makna yang terkandung di dalamnya apa, dia nggak paham. Sebab apa? Sebab dia menolak takwil. Al-Quran nggak boleh ditakwil, hadis nggak boleh ditakwil. Bunyinya gitu ya gitu. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ini dalil sahih sebab ayat Al-Quran, Allah itu punya tangan. Sementara kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah belajar tauhid, Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Nah, tapi karena menolak takwil, Khawarij ini dia memahami tekstualis, secara tekstual. Jadi Allah itu punya tangan. Tangannya kanan apa kiri? Dalam hadis riwayat Sahih Bukhari, kalau ada orang sedekah dengan korma yang mutunya paling rendah sekalipun, meski cuma 1 butir, itu yataqabbalallahu biyaminihi, Allah terima dengan tangan kanannya. Nah, ini dalil sahih bahwa Allah itu punya tangan dan tangannya kanan. Kirinya nggak ada, sebab nggak ada dalil sahih yang menyatakan Allah punya tangan kiri. Nah, kalau manusia saja tangannya 2 sebagai makhluk sempurna, kok Allah tangannya cuma 1? Cacat. Nah, jadi nanti kacau pemikirannya. Nah, maka di dalam Khawarij ini berkembang nanti ideologi lain. Apa itu? Tajsim, mujassim orangnya, atau mujassimah. Jadi memposisikan Allah seperti makhluk. Karena menolak takwil. Dia memahami Al-Quran berdasarkan teks semata tanpa makna. Makanya Nabi sebut bahwa la yujawizu tarafiyahum, mereka baca Al-Quran tapi nggak melewati kerongkongan. Maksudnya makna Al-Quran itu tidak menembus dinding kalbunya. Nah, sehingga dia tekstualis. Jadi dia menolak khilafiyah. Pokoknya apa kata dia, apa kata gurunya, nah itu terus. Yang lain ditolak. Meskipun ada dalil yang sahih, tapi kalau gurunya bilang enggak. Nah, ini namanya Khawarij. Jadi dia punya sifat, mereka ini adalah ahli ibadah, tapi ibadahnya tidak berkesan dalam kehidupannya. Kemudian yang ketujuh, ciri Khawarij itu adalah yang kedelapan, ciri Khawarij 1, 2, 3. Nah, ciri Khawarij yang ketujuh, mereka fanatik buta. Jadi dia menolak siapapun, menolak dalil apapun, menolak pandangan apapun dari ulama lain, termasuk dari ulama salafus soleh sendiri. Meskipun mereka menganggap bahwa acuan mereka adalah salafus soleh, tapi mereka menolak salaf itu sendiri, manakala tidak sepaham dengan mereka. Jadi ditolak gitu. Dalilnya mana, Pak? Kok mereka itu fanatik buta? Kita bisa baca di Sunan Abu Dawud 4767. Nah, jadi dalam Sunan Abu Dawud 4767 itu kata Nabi, la yarji'una hatta yartadda ala fuqihi. Orang Khawarij kalau sudah masuk ke Khawarij, dia akan fanatik buta, sehingga dia sulit mau dinetralkan tuh, sulit Bapak Ibu. Mau disadarin ini sudah masuk, ada ideologi Khawarij dalam dirinya, mau disadarin sulit. Nabi umpamakan seperti anak panah. Ya. Seperti anak panah yang sudah ditembakkan. Anak panah udah dibidik kan, melesat ya kan. Ini mau dibalikin lagi sulit karena sudah melesat. Kalau kayak film enak, ini langsung kita panggil gini jalan sendiri. Ya ini nggak bisa. Artinya orang kalau sudah kemasukan ideologi Khawarij ini, dia sulit untuk disadarkan. Dia sulit untuk disadarkan. Nah, makanya sangat berbahaya, sebab dia akan menilai yang lain salah. Kalau nggak ikut dia, salah. Bapak ikut NU enggak? Enggak, Bapak salah. Bapak ikut Muhammadiyah enggak? Enggak, Bapak salah. Bapak ikut tablighi jamaah enggak? Ikut khuruj 40 hari 4 bulan enggak? Bapak salah. Bapak belum dapat hidayah ini. Nah, ini ideologi Khawarij. Sebab Nabi tidak pernah mengkotak dakwah hanya dalam satu kelompok. Oh, ini yang dakwah hanya tablighi jamaah, NU enggak dakwah, enggak. Oh, ini yang dakwah hanya Muhammadiyah, ini NU enggak dakwah, enggak. Tapi semua itu adalah kendaraan yang sama-sama dipakai untuk wasilah dakwah limaslahatil ummah.
Jadi sama-sama. Jadi Khawarij dia fanatik buta. Dan otomatis ciri yang ke-9 orang Khawarij ini, dia keluar dari manhaj nubuwah yang sebenarnya. Dia merasa dia ikut manhaj nubuwah, tapi dia keluar dari manhaj nubuwah itu sendiri. Sebab di Sunan Abu Dawud 4767 itu Nabi mengatakan ya murukuna minad-din muruqas sahmi minar ramiyah. Ini orang-orang Khawarij ini, mereka keluar dari syariat Islam yang sebenarnya, keluar dari akidah, makna akidah yang sebenarnya, macam anak panah yang sudah ditembakkan. Nah, kemudian yang ke-10 itu orang Khawarij memiliki ciri jargonnya suka mengajak kembali kepada Al-Quran. Bisa dibaca di Sunan Abu Dawud 4767, di mana di sini Nabi mengatakan yad'una ila kitabillah wa laysu minhu fi syai'. Orang Khawarij itu punya jargon suka mengajak kembali kepada Al-Quran, seolah-olah umat ini sesat. Jadi yang enggak sesat cuma dia. Jadi dia membuat framing, ayo kembali kepada Al-Quran, maksudnya ngajak umat supaya ikut dia dengan framing kembali kepada Al-Quran, tapi sebenarnya kembali kepada dia. Dan sekali lagi ini bukan kata-kata Syekh, ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri. Bapak Ibu silahkan lihat Sunan Abu Dawud 4767, kalau di Musnad Imam Ahmad bin Hanbal 13338, dan hadis ini sahih. Jadi suka mengajak kepada Al-Quran, seolah-olah umat ini sesat. Dari sekian banyak manusia ini, umat Islam ini dari zaman dulu sampai sekarang sesat semua kecuali dia. Nah, macam mana ciri-ciri Khawarij selanjutnya? Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Sebab ini ciri Khawarij dari segi sifat. Nanti ada ciri Khawarij dari segi casing, cara berpakaian. Penampilan fisik itu ada. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Iya, mau bertanya Ustaz. Menarik kajian pada pagi hari ini. Mengenai Khawarij ini kan sudah sudah muncul pada zaman Rasulullah ya, ideologinya. Apakah ada upaya-upaya dari Rasulullah ataupun para sahabat saat itu untuk memerangi Khawarij? Terus kemudian yang kedua itu gimana hukumnya orang yang tergolong sebagai Khawarij itu di mata Allah? Apakah mereka diakui sebagai Islam atau tidak? Karena tadi disebut sudah keluar dari nubuwah. Kemudian selanjutnya itu pertanyaan ketiga, apakah ini adalah teori atau maksudnya strategi dari musuh-musuh Islam yang ingin menghancurkan Islam dari dalam? Mungkin itu penjelasannya. Terima kasih. Ya. Yang pertama, Khawarij itu di zaman Nabi nggak diperangi. Nabi tidak memerangi. Bahkan sahabat Umar yang minta izin untuk membunuh Khawarij, untuk membunuh kelompok Khawarij itu dilarang Nabi. Sebab apa? Sebab Khawarij ini bagian dari skenario takdir Allah. Dan akan menjadi alat ujian terberat. Salah satu ujian besar bagi umat akhir zaman adalah Khawarij. Karena dia ada di dalam tubuh Islam itu sendiri. Jadi tidak diperangi di zaman Nabi. Dia diperangi ketika dia memerangi. Dia memerangi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Makanya Khalifah Ali bin Abi Thalib membalas, memerangi. Sebab nggak mungkin kita duduk aja diam terus. Mau dipotong lehernya diam aja. Ini kemudian diperangi. Jadi kalaupun Khalifah Ali memerangi itu karena mereka menyerang. Bahkan dalam buku-buku sejarah Bapak Ibu ya, itu ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Khobab bin Al-Arad radhiyallahu anhuma. Itu ketika terjadi fitnah perang seperti itu, beliau menghindar. Beliau bawa istrinya, beliau mau pergi ke wilayah-wilayah yang kira-kira itu nggak ada konflik. Nggak ada konflik, nggak ada perang. Jadi beliau bawa istrinya lagi hamil. Nah, beliau melewati wilayah yang di situ ada orang Khawarij. Beliau ditanya, bagaimana pendapat kamu tentang Utsman bin Affan, tentang Ali bin Abi Thalib gitu. Dijawablah, Utsman bin Affan ini sahabat Nabi, termasuk salah satu dari 10 orang yang sudah dijamin masuk surga.
Ali bin Abi Thalib juga sama. Sementara orang Khawarij tadi punya pemahaman Utsman pendosa besar, kafir. Ali bin Abi Thalib kafir. Tapi ini sahabat Abdullah bin Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu kok malah memuji. Dia langsung dibunuh. Sahabat Khabbab Abdullah bin Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu dibunuh. Istrinya yang hamil dibunuh juga. Dibelah perutnya, janinnya pun dibunuh. Sadis gitu. Tapi di sisi yang lain, ada seorang pemuda Khawarij, ya, ketika lagi safar, dia menemukan buah jatuh di luar pagar. Dalam hukum syariat, buah jatuh di luar pagar ini halal dikonsumsi. Tapi begitu dimakan, langsung ditegur sama kawannya orang Khawarij juga. Ini syubhat. Kalau soal makan begitu teliti, tapi nyawa orang kayak nggak ada harganya. Dan pemikirannya gitu, mengkafirkan. Kalau kira-kira menggunakan kata mengkafirkan itu nanti bisa membuat umat dan masyarakat nggak simpatik, ini disimpan dulu kata mengkafirkan, nggak dipakai. Pakai kata sebelumnya apa itu? Bid'ah, tak sesuai sunnah. Bapak ini nggak sesuai sunnah. Habis kajian subuh ada sarapan bubur situ, bid'ah, karena Nabi nggak pernah bikin macam itu. Nah, kalau nggak pakai nanti ini, kalau masih pakai kata bid'ah, nanti masyarakat umat menjauh. Pakai kata yang ketiga apa itu? Nggak sesuai sunnah. Jadi lebih halus. Ini nggak sesuai sunnah, sehingga membuat umat masyarakat akhirnya, oh iya ya, yang sunnah macam mana Pak? Ah, yang macam ini, yang macam dia gitu. Jadi yang lainnya nggak sesuai sunnah. Makanya dia sangat halus ya, sangat halus. Jadi untuk secara ilmiah ini sulit. Nah, jadi itu tidak diperangi di zaman Nabi, akan tetapi terjadi peperangan dengan Khawarij di masa Khulafaur Rasyidin. Terus yang kedua tadi apa pertanyaan? Iya. Jadi orang Khawarij ini statusnya seperti apa? Nah, sebagian ulama kemudian khilaf. Ada yang menganggap memang ini sudah bukan Islam. Sebab tadi Nabi mengatakan yamrukuna minad-din. Khawarij ini dia keluar dari agama Islam. Tapi sebagian ulama mengatakan tetap Islam. Sebab apa? Sebab ada hadis ketika tadi Umar bin Khattab minta izin untuk membunuh, itu Nabi larang. Sebab apa? Kalau dalam riwayat yang lain itu Khalid bin Walid, la'allahu yusolli, kata Nabi. Bisa jadi dia mengerjakan sholat. Bisa jadi dia mengerjakan sholat. Makanya tidak dianggap Khawarij. Kemudian ketika Utsman bin Affan rumahnya dikepung sebelum beliau wafat ya, dalam Sahih Bukhari ini, itu beliau juga ditanya. Karena yang menguasai Khawarij, otomatis yang memimpin sholat juga Khawarij. Nah, jadi di sini para ulama khilaf ya. Sebagian orang mengatakan memang dia keluar, tapi sebagian lagi dia nggak keluar seperti murtad enggak, akan tetapi keluar dalam rangka pemahamannya. Kalau dia murtad kan memang dia sudah nggak mau Islam. Tapi dia Islam, cuma membuat pemahaman sendiri yang tidak sesuai dengan pemahaman salafus soleh, tidak sesuai dengan Rasulullah. Tapi mengklaim pemahamannya sesuai dengan salafus soleh dan Rasulullah gitu. Nah, nanti di pertemuan yang akan datang kita akan bahas ya ciri-ciri Khawarij secara casing, termasuk bagaimana caranya supaya kita bisa terhindar dari ideologi dan fitnah Khawarij itu. Sebab begitu orang sudah masuk Khawarij, ini mau dinetralkan sulit Bapak Ibu. Bapak Ibu punya anak, Ibu pondokin ini ke sekolah, ke pesantren, yang di situ ada ideologi yang seperti ini, nanti itu anak Bapak Ibu mau Bapak Ibu kembalikan sulit. Karena memang sudah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman ahsana ilaina wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa nakihim minal khataya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas. Allahumma arfa'nhum adzabal qubur warfa'nhum adzabal mahsyar wa syurhum yaumal qiyamati fi zumratin nabiyyin was siddiqin wa syuhada'i was shalihin bi fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umurana
وصحح أجسادنا وأحسن أعمالنا واجعلنا من حسن الخاتمة ولا تجعلنا من سوء الخاتمة. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من عبادك الصالحين، من عبادك المتقين، من أهل القرآن الكريم، من علماء العاملين الراسخين في علومهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.